yang sampai pada hari ini pun belum ditemukan solusi yang bisa menyembuhkan orang-orang yang terpapar oleh virus tersebut. Kemudian beberapa negara besar saling tuding dari mana sumber asal muasal penyakit yang membawa kematian itu. Apakah berasal dari Wuhan, Cina, atau berasal dari Amerika? Menurut orang-orang pemerintahan Cina, karena ada latihan gabungan antara tentara Amerika dan Cina, dan tentara Amerika sengaja membawa virus itu sebelum ditemukan pada Desember 2019 yang lalu. Kemudian hanya ada 3 negara besar yang mempunyai lab canggih dalam mempelajari, mendeteksi, dan mempelajari segala sesuatu tentang virus ini. Pertama di Cina, yang kedua di Amerika, dan yang ketiga di Israel. Ini adalah beberapa informasi yang mungkin luput dari perhatian kita bersama. Di tengah saling tuding siapa atau negara mana yang menjadi sumber dari kemunculan penyakit itu, tiba-tiba pada bulan yang lalu duta besar Cina di Israel tewas mendadak di tempat kediamannya. Ini beberapa informasi yang juga saling berkait dengan persaingan negara-negara besar, dan Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit ini sungguhnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa negeri-negeri yang bermayoritas penduduk muslim adalah negeri yang sangat sedikit korban yang terpapar oleh virus ini. Dari hampir 500.000 jiwa yang sudah meninggal, maka angka terbesar yang menjadi korban dari negara-negara itu adalah berasal dari negara-negara barat. Apakah itu Amerika, apakah itu Prancis, apakah itu Spanyol, atau Cina. Sementara negara yang mayoritas penduduk muslimnya itu boleh dikatakan termasuk sedikit yang menjadi korban dari virus yang ganas itu. Tapi walaupun demikian, melalui peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang cara hidup sehat. Bagaimanapun hari ini di negeri kita belum bisa lepas sepenuhnya dari penyakit ini, Allah Subhanahu wa taala melalui taharah yang kita wajib melaksanakan sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita sudah diajari untuk hidup sehat. Bukankah sebelum kita berwudu dianjurkan untuk mencuci tangan, kemudian juga disunahkan untuk berkumur-kumur, beristinsqa, memasukkan air ke dalam mulut. Ini apabila dilihat dari pola hidup sehat yang berjalan pada hari ini karena munculnya virus itu, sungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam, bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hadid memberikan sebuah informasi tentang apa saja yang terjadi pada hari ini, tentang apa saja yang mungkin dianggap baru berlaku pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hadid itu menjelaskan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apa saja yang musibah yang terjadi di bumi ini atau yang menimpa diri, maka sesungguhnya ketetapan kejadian peristiwa itu sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu berlaku. Sebelum peristiwa-peristiwa besar yang kita alami pada hari ini atau apapun yang kita lalui adalah tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya hal yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat virus tersebut, dan juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kecemasan seluruh penduduk bumi dari berbagai macam virus-virus ganas lainnya. Tetapi ini adalah ketentuan dan ketetapan yang kita mesti beriman dengannya, dan kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, berusaha untuk keluar dari hal-hal yang menakutkan tersebut, dari hal-hal yang bisa membawa kematian bagi diri seorang itu. Atau pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Semua tersebut adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan
bagi wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya terhadap apa saja yang berlaku itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat. Kemudian hal kedua yang kita sangat menghebohkan kita pada hari ini, di samping virus COVID-19 itu, di saat negeri kita, di saat penduduk kita, di saat beberapa provinsi sibuk dengan cara untuk menanggulangi, menyelamatkan rakyatnya masing-masing dari virus tersebut, sementara dari pusat kekuasaan kita dihebohkan oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Di tengah bangsa kita menghadapi musibah yang luar biasa, membawa korban nyawa yang tak sedikit, ada semacam bisa disebut sebagai apa yang dikatakan oleh pengamat, alihan perhatian. Di saat seluruh rakyat sibuk dengan keselamatan dirinya masing-masing, ada orang-orang pihak tertentu melalui kekuasaan yang ada pada partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat itu ingin meloloskan suatu undang-undang yang juga mengguncang jagat politik Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam prolegnas dalam pembahasan legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat, dari sila yang diperas menjadi Trisila dan Ekasila itu, maka pada tanggal 29 September 1965, salah seorang kader PKI yang juga merupakan anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, dia menyampaikan bahwa saat ini Ibu Pertiwi sedang hamil 2 dan akan lahir bayi yang akan menyelamatkan negeri ini. Itu disebutkan pada tanggal 29 September. Kemudian pada tanggal 30 September atau masih pada tanggal 29 September tersebut, Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia DNID menginstruksikan kepada underbau Partai Komunis dari kalangan mahasiswa untuk menggandang himpunan mahasiswa Islam HMI. Pada saat itu yang menjadi bulan-bulanan adalah para ulama, yang pada saat itu pula yang menjadi bulan-bulanan adalah organisasi mahasiswa Islam. Ada kalimat yang disampaikan oleh Anwar Sanusi itu ketika dia menyinggung tentang Ibu Pertiwi sedang hamil 2, yaitu sebuah kekuatan yang berporos kepada Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Kemudian Nasakom tersebut ketika diperas lagi akan menjadi satu saja, yaitu apa? Gotong royong. Dan gotong royong ini kalimatnya diulang kembali dalam pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Kalau dahulu Nasakomnya jelas, kemudian Presiden juga memberikan ruang kepada komunis untuk bisa mengatur negeri ini, maka pada saat ini kita melihat ada kecenderungan untuk bangkitnya kembali ideologi komunis. Kenapa disebut demikian? Karena pada tahun 71, 5 dokumen Partai Komunis yang diterbitkan pada tahun itu menunjukkan bahwasanya mereka akan bangkit dan menuntut balas terhadap kekalahan mereka dalam kudeta 30 September. Jadi suasana-suasana yang kita hadapi pada hari ini, di samping kita berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat COVID yang melanda, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena memang tidak ada dikerjakan oleh suasana COVID ini. Kita memperhatikan dapur kita masing-masing sibuk, sementara ada pula orang yang mengambil kesempatan untuk meloloskan ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang kalau itu sampai diundangkan akan merusak tatanan kehidupan kita berbangsa. Kalau sampai undang-undang tersebut lolos, maka akan memberikan peluang kepada ideologi yang sudah terkubur sejak tahun 65, yang sudah diharamkan di negeri ini melalui ketetapan MPRS nomor 625 tahun 66, maka secara tidak langsung ketika undang-undang tersebut disahkan akan memberi peluang kepada mereka untuk bangkit. Di saat mereka dilarang saja mereka berusaha bangkit, apalagi ketika ada peluang, ada jalan yang menyebabkan mereka bisa eksis kembali.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Di samping tentunya kita dalam hari ini, dalam hari-hari belakangan ini memperhatikan kehidupan kita masing-masing karena sulitnya kehidupan, karena susahnya perekonomian, karena banyaknya tempat-tempat usaha yang mengalami hal-hal yang sulit, sampai kepada beberapa bank besar pun sudah kekurangan dana di saat nasabah yang berusaha untuk mengambil uang mereka sendiri, mengambil uang sendiri di beberapa bank saja itu menjadi sesuatu yang sulit pada hari ini. Dan pertanda bahwasanya perekonomian tidak baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang tadi disampaikan, semua itu berlaku dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada ayat tersebut dan kemudian kita optimis dengan apa yang Allah sampaikan di penghujung ayat, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala sungguh mudah baginya untuk membalikan sesuatu ketika kita bergantung kepadanya, ketika kita menyandarkan segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita ini, sambil tetap berwaspada, sambil tetap berhati-hati, sambil tetap memperhatikan negeri kita ini supaya tidak dicengkram oleh kekuatan yang berusaha memperbudak kita dan memperbudak para penguasa di negeri ini. Kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang mencelakakan itu. Dan kemudian dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita segala sesuatu baik bagi seorang mukmin apapun keadaannya, walaysa dzaka illa li ahadin illa li mu'min. Tidaklah hal yang demikian berlaku kecuali hanya pada diri seorang beriman saja. Ketika dia mendapat kebaikan, maka dia akan bersyukur, dan ketika dia mendapat musibah, maka dia akan bersabar. Dan itu semua kebaikan apapun yang kita lalui. Aqulu qawli hadza wa'tabiru ya man syar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sayyiati akhlaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mustafa wa rasuluhu al-murtada. Amma ba'du fa inni ushikum wa iyaya bi taqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وشيطه ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan Ustadz Farid Okbah. Ini kita lagi menuju kemana nih Ustadz? Ya, ke tempat yang penting lah di negeri ini. Ke tempat yang sangat penting. Nah Ustadz,
Berbicara tentang PKI yang lagi hangat nih Ustadz ya. Iya. Ada informasi apa? Ini kan Ustadz kan banyak lah informasi yang didapatkan gitu Ustadz. Iya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita berada bersama dengan milenial Nusantara ya. Milenial Nusantara. Milenial Nusantara, anak-anak muda yang kreatif dan kanan yang kemudian akan melanjutkan perjuangan kita ke depan insyaallah. Amin. Untuk memenangkan Islam di negeri kita insyaallah. Tetap. Nah, berkaitan dengan komunisme ini, kita tahu bahwa sejarah komunisme sejarah berdarah-darah. Benar. Dan data sejarah menyebutkan pada masa Lenin itu sekitar 45 juta orang yang terbunuh. Pada masa Stalin pun seperti itu, sekitar 45 juta lebih. 2 orang saja sudah membunuh hampir lebih daripada 90 juta orang. Marxisme Kemudian itu, ya Mao yang membunuh sekitar 49 juta orang Cina itu. Nah, begitulah rezim Pol Pot yang ada di Kamboja yang telah membunuh sekitar 2 jutaan orang. Najibullah yang ada di Afghanistan membunuh sekitar 1,3 juta orang. Nah, itu gerakan Marxisme-Leninisme, komunisme yang ada di tingkat dunia. Nah, di tingkat Indonesia itulah gerakan PKI. Gerakan PKI ini bergerak sejak 1920-an. Nah. Yang kemudian mereka kumpulkan dalam data ini. Ini data asli yang dibuat oleh kalangan PKI yang diterbitkan 2014. Wah, berani-beraninya dia Ustadz ya? Ya, diterbitkan 2014. Dan menurut pengakuan di buku ini, bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang berdasarkan informasi akurat dari buku yang mereka terbitkan sendiri. Berarti itu bukan hantu Ustaz? Bukan hantu. Itu nyata. Nah, kita bakar makanya kita perlu tahu bahwa pemberontakan Madiun 48 oleh musuh itu adalah merupakan satu bukti sejarah kejahatan PKI di Indonesia. Ya, dilanjutkan oleh Aidit 1965 melalui kudeta yang dapat digagalkan oleh TNI dan umat Islam. Jangan lupa korban terbesar adalah umat Islam, terutama para santri dan para kiai. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih 1.000 rupiah pada masa itu. Dan siapa yang membunuh kiai dikasih 20.000 rupiah. Itu motivasi mereka membunuh. Nah, karena itu kegagalan PKI di 48, 65 menyebabkan keputusan bangsa Indonesia dengan keluarnya MPRS tahun nomor 25 1966. Ya. Nomor 25 1966 merupakan satu ketetapan nasional untuk melarang seluruh aktivitas komunisme, Leninisme dan PKI itu di Indonesia. Rupanya karena mereka itu tidak merasa bubar seperti bubarnya Rusia dan Uni Soviet tahun 91-92 itu, rupanya mereka menyusun kekuatan baru yang disebut dengan PKI Gaya Baru ini. Oke. Dan saya termasuk yang berpendapat dulu, sebelum mengetahui data asli dari mereka, bahwa PKI sudah selesai lah dengan selesainya Uni Soviet itu. Nah. Tetapi dengan data baru yang akurat dan tidak bisa dibantah ini, ternyata mereka sekarang beralih kiblatnya bukan lagi ke Uni Soviet tetapi ke Tiongkok. Oke, itu menjadi pusatnya Ustaz? Menjadi pusatnya. Dan karena itu gerakan PKI mendapat dukungan sepenuhnya dari Tiongkok, termasuk
terbitnya buku ini itu dikirim datanya dari Tiongkok. Nah, karena itu TKA Cina yang datang ke Indonesia yang sepertinya mendapat reaksi luar biasa oleh masyarakat kita. Mereka ini bisa jadi bagian daripada kerja-kerja PKI ini. Gitu. Itu di sisi kemasyarakatan. Di sisi institusi kenegaraan, termasuk mereka menyusup ke partai-partai. Lewat partai-partai mereka menyusup juga ke legislatif. Oke. Berarti sekarang dan hasilnya menurut saya itu hasilnya adalah RUU HIP itu. Yang ingin menghidupkan kembali komunisme dan Leninisme itu. Ya, sebagaimana juga disampaikan. Saya bacakan di sini sedikit pernyataan Samaun. Samaun ini sisa PKI yang masih hidup, orangnya umur 90 tahun lebih, ya. Dia menyatakan begini, ya. Zaman baru dan tatanan baru yang adil dan benar untuk Indonesia yang makmur sejahtera pasti akan datang. Nah, ini menunjukkan mereka menyiapkan kader nih, menyiapkan gerakan nih, ya kan? Mereka udah menyiapkan gerakan ini. Karena rakyat, kaum buruh proletariat ya, dan semua rakyat pekerja, kaum tertindas tetap akan terus berjuang. Untuk itu hukum alam, dialektika alam, termasuk masyarakat kehidupan manusia. Pandangan dan metode berpikir Marxisme-Leninisme akan menuntun kelas proletar, rakyat pekerja untuk mendapatkan jalan dan cara baru sesuai dengan tuntunan serta premis zamannya. Siapapun tak akan dapat merintangi dan menghalangi. Coba ini. Berani-beraninya. Jadi berani-beraninya dia, ya. Karena itu terlalu frontal. Terlalu mengada-ngada kalau kemudian orang mengatakan bahwa ancaman PKI itu hanya utopia, hanya angan-angan, hanya isu kosong, hantu. Tapi ini adalah bukti fakta yang asli yang datang dari mereka. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Itu mau saya tanyakan tadi. Bahwa yang pertama, alhamdulillah umat Islam dengan penuh kesadaran, karena mereka akan mencuri ideologi negara kita dengan mengganti ketuhanan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila, maka kita harus menuntut secara tegas untuk pembatalan RUU itu. Benar. Dan yang kedua, menuntut siapa dalang di balik RUU HIP ini. Kemungkinan ada unsur-unsur komunis PKI yang menyusup ke sana ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi jelas posisi siapa para penyusup ini, dan undang-undang hukum kita harus diterapkan kepada mereka. Nah, kemudian siapapun yang terlibat harus dibongkar, harus diungkap. Sehingga ke depan jangan sampai rakyat kita ditipu oleh gerakan PKI yang menyusup kemana-mana ini, sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa kita, karena kita sudah terlalu capek. Benar. Ya, sudah terlalu sengsara dengan adanya gap antara miskin dan kaya. Kemudian terjadi kerusakan moral, kerusakan ekonomi, itu kerusakan tidak boleh dibiarkan, Ustaz. Sistem dan sebagainya yang terjadi. Maka harus ada upaya perbaikan seluruhnya untuk mengembalikan keutuhan bangsa kita supaya on the track, di jalan yang benar. Jangan sampai disimpangkan ya ke jalan yang salah, ke jalan setan dan jalan kelompok menyimpang seperti ini. Saya kira itu penjelasan ringkasnya. Barakallahu fikum. Untuk anak-anak muda nih, kalian yang tidak tahu sejarah mungkin Ustadz ya, karena mungkin udah hidupnya dengan enak, mungkin ini harus sadar, harus bangkit, karena saatnya ini umat-umat Islam bersatu, Ustadz. Iya, betul. Kesempatan persatuan umat ini harus juga melibatkan para pemuda. Itu poinnya. Nah, karena begini, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika bergaul sama Rasulullah, beliau umurnya 18 tahun. Rasulullah umur 20 tahun. Ketika Rasulullah menjadi nabi, beliau umur 40 tahun, Abu Bakar umur 38 tahun.
Sementara sahabat-sahabat yang lainnya itu anak muda semua itu. Ya, anak muda semua itu. Makanya kata Nabi, halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang berjuang bersamaku anak muda, tetapi yang membackup kami orang tua. Jadi anak muda harus di depan, gitu. Ya, pemuda milenial Nusantara harus di depan memimpin umat dan bangsa ini. Ayo kita selamatkan umat dan bangsa ini untuk mencapai kesuksesan, kejayaan, kesejahteraan. Ya, bukan cuma dunia saja, dunia akhirat. Ya, supaya kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah itu menjadi apa? Punya jawaban. Benar. Yang ringan insyaallah. Oke, jadi terima kasih banget Ustadz untuk membahas tentang PKI ini. Jadi kita harus melawan Ustadz ya. Harus. Tidak boleh dibiarkan karena mereka ini sudah membuat barisan, mereka sudah punya strategi ke depannya. Jangan dibiarkan ini Ustadz ya, jangan sampai ini. Jadi di sini disebutkan gerakan PKI itu adalah gerakan ideologis. Artinya mereka sangat militan, mereka sistemik, dan mereka membangun dari kesadaran ajaran yang menyimpang seperti ini. Dan mereka akan makanya bentuk perlawanan para muda itu kayak apa? Bukan cuma segera teriak Allahu Akbar, bukan dengan emosi, tapi dengan kemampuan ilmu agama yang memadai, dengan menggunakan otak yang cerdas, ya kan? Dengan kerja keras, kerja sistemis, ya, kerja tuntas, kerja ikhlas, ya, dan kemudian itu semua harus dirangkap menjadi satu gerakan yang mempunyai jaringan. Jadi kita harus berjaringan. Kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka dengan mereka yang berjuang dalam satu barisan. Seperti satu bangunan yang kokoh. Oke, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Akramakumullah. Dan untuk teman-teman, kita dukung channel YouTube ini dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, comment dan share video. Siap, barakallahu fikum. PKI itu sekarang sedang senyum-senyum manis karena mereka tidak akan pernah dipersoalkan. Nggak pernah saya dengar tuh polisi membahas bagaimana mencari haji, dan padahal ini partai masih terlarang ya. Sekali waktu saya mau cari nanti bagian apa Bareskrim, saya mau ngajak ngobrol, yuk kita cari yuk Pak yang itu gitu. Nah, jadi kalau tanya sekber mana, saya tentu secara sportif belum mendengar langsung pernyataan Bapak Ustadz Andri Kurniawan. Tapi sekber yang pernah ada itu memang dibentuk tahun 1964. Ketika PKI semakin eksis, maka Satuan Gerakan Nasional, Gerakan Islam berkumpul, yang akhirnya mereka bergabung menjadi sebuah satuan perlawanan, dibagi dua kelompok besar yang akhirnya mereka secara otonomik. Ada KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, yang dipimpin oleh Muhammad Usid Tamrin, kemudian Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami M1. Kalau yang sekarang kan M2, yang M2 ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang sebenarnya merupakan jaringan lembaga dakwah kampus, tapi kemudian muncul secara reinkarnatif menjadi Satuan Gerakan Mahasiswa yang secara umum terafiliasi ke Partai Keadilan Sejahtera, PKS ya. Itu fakta yang kita temukan. Jadi kalau ditanyakan sejauh mana sekber-sekber itu, secara gerakan komunis sekarang sekber tidak muncul. Justru sekarang dia memang menjadi infiltrir yang sudah berganti wajah yang banyak. Dia jadi anggota DPR, dia jadi aparat kepolisian, dia jadi aparat tentara, jadi pimpinan pesantren. Sebenarnya saya sebagai pakar PKI katakanlah memang sudah agak sedikit, ya udah lebih bagus mari kita biarkan PKI hidup kembali. Ustadz dan ulama disembelih, baru kita percaya PKI telah bangkit. Saya lihat begitu, karena diomongin terus, dibahas terus, dibilangnya kalau mau kita lihat sejak tahun 98, 144 berasal dari kasus Jarum dengan sebutan kolor hijau, ya, dukun santet, ingat nggak? Itu kan dibunuhin, kemudian dibunuh lagi di Ciamis, dibunuh di Selatan, tutup sebentar, kemudian terjadi yang membuat mereka sangat sadis, membunuhnya atau mencederai ustadz kita sejak Januari 2018. Ada yang kupingnya digunting, ada yang ininya dibelah, ada yang dimasukkan, dibenamkan bersama dengan motornya ke dalam lubang sehingga ustadznya dengan motor itu dibenamkan. Itu terjadi pada tahun 2011
Saya nggak paham yang begini-begini nggak pernah dibahas oleh polisi. Walau udah kita adukan, polisi selalu bilang masih diusut, kusut. Nggak pernah. Saya tahu betul yang kalau yang begini-begini nih kita ngadu apapun nggak pernah diproses. Nah, ya, cuman sayangnya kalau kita ngomong begini, ntar diartikannya lain lagi. Enggak, saya nggak benci. Cuman faktanya kok tebang pilihnya sangat ketara. Ya, kalau kita buka kasus Cikesik, kasus kerusuhan orang-orang Ahmadiyah di Banten, atau Ciketing, kasus gereja yang di Bekasi, itu semuanya bolak-balik. Nah, soal komunis, saya nyatakan dengan apa adanya, komunis itu yang muncul itu banyak varian. Yang paling berbahaya tuh Budiarjo ini adalah istri dari seorang pentol PKI tahun 60-an. Saya lupa nama panjang, nama depannya, belakang namanya Perancis, usia 96 tahun. Nah, karena Budiarjo itu punya link di Indonesia, kerja dia itu membimbing para pedagang bakso, pedagang kaki lima, dan pedagang-pedagang kecil. Nah, ada otaknya dua orang, satu orang laki-laki dan perempuan, ternyata suami istri, saya kurang tahu status pernikahannya, tetapi kedua ini doktor sosiologi politik, dan mereka sedang membangun kembali bagaimana menghidupkan partai komunis. Nah, kelompok tradisional muncul dengan mereka membangun dengan Kongres PKI yang beruntun sejak tahun 2000 di Sukabumi Selatan, 2005 di Cianjur Selatan, 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Saya kan nggak paham kalau yang begini polisi nggak tahu. Mesti kan polisi lebih tahu dari saya kan, mestinya kan harus ditangkap tuh, dibubarin. Nah, karena nggak ada duitnya, karena nggak ada perintah atasan, dibiarin. Akibatnya yang membahayakan negara betul-betul dibiarkan. Hal jadi seperti kita ini kan patriot pembela negara. Dari dulu ulama-ulama Islam itu nggak ada yang jadi pemberontak. Pemberontak itu hanya istilah Belanda karena kita ingin merdeka. Ya, dicatat baik-baik buat jamaah yang hadir. Kita tidak pernah jadi berontak. Kalau kita punya cita-cita mendirikan negara Islam, memang tidak ada larangannya. Secara konstitusi, secara peraturan, secara ketentuan tertulis nggak ada. Jangan suka bikin larangan yang nggak ada ketentuan hitam di atas putih. Anda harus belajar dulu secara konstitusi. Itu yang diterangkan dengan sangat baik.